Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, hari demi hari kita lalui bersama dengan Yesus. Hingga hari ini kita bisa bertemu kembali dalam ibadah minggu online. Penyertaannya yang sempurna, biarlah terus memberi sukacita bagi hidup kita. Berikut beberapa informasi yang akan kita simak bersama. Sesuai dengan arahan Bapak Gembala, mari kita mengambil bagian dalam seruan doa puasa sedunia yang diadakan pada tanggal 27 April sampai dengan 31 Mei 2020. Aku merendahkan jiwaku. Mari ambil bagian dalam rencana Tuhan agar kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Mari ikuti ibadah pendalaman Alkitab online yang diadakan setiap Jumat jam 5:30 sore di channel YouTube @GPTKO Semarang. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Nambah Kids, ikuti ibadah online ya setiap hari Minggu jam 10 pagi di channel YouTube Nambah Kids Church atau di IGTV @NambahKC atau di Facebook Nambah Kids New. Oke, untuk info lebih lanjut hubungi nomor WA 0821 3807 5254. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 0097072071 atas nama Megawati dan Lee Irwan D. Atau dengan men-scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 9 sampai 10 di lobi pintu utama gereja. Berikut ini kami sampaikan panduan ibadah online. Siapkan tempat dan berpakaian rapi. Pastikan koneksi internet yang memadai. Siapkan roti dan anggur untuk perjamuan suci. Ikuti dan responi ibadah sampai selesai dengan sikap hati yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan segera memasuki ibadah online. Mari siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nikmati hadirat Tuhan dan dapatkan berkat-Nya. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Puji nama Tuhan, kita kembali beribadah saat ini. Dan kami berharap Bapak Ibu dimanapun Anda berada dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang Maha Hadir itu, dan kita yakin Dia juga hadir bersama dengan Bapak Ibu. Kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Bapa, kami mohon hadirat-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Setiap jemaat-Mu, anak-anak-Mu yang mengikuti streaming ini Tuhan, mereka boleh menikmati hadirat-Mu ketika mereka beribadah kepada Engkau Tuhan. Mari lawat kami semua. Biarlah Tuhan kami boleh melihat kesetiaan-Mu yang luar biasa itu dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyaksikannya kepada setiap orang Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Dan mereka menjadi percaya kepada-Mu Tuhan. Mari Bapa, pimpin ibadah kami. Dan kami rindu Engkau menjamah setiap kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada
Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, amin, Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, Engkau Tuhan, amin Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau
Haleluya. Engkau Allah kami yang setia. Engkau tetap bersama dengan kami Tuhan. Sekalipun kami ada dalam lembah kegelapan Tuhan, Engkau tetap bersama kami Yesus. Terima kasih. Itulah janji-Mu bagi kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Kepastian bagiku, yes. Tuhan yang bersama kami, amen. Berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Yes Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Kau besertaku. Terima kasih Yesus. Sekalipun Yes. hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Yes, inilah janji-Mu kepada kami Tuhan. Kami terima itu Tuhan. Dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Yes. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yes. Terima kasih Yesus. Oh. Haleluya. Tuhan yang bersama
bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Jangan goyah pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. tanganmu yang Tuhan, Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang begitu baik. Kami tahu kalau ada izin Tuhan terjadi sesuatu, tentu ada maksud Tuhan yang sangat penting. Mengubahkan hidup manusia, menyadarkan, menginsafkan akan dosa, dan menginsafkan jalan kebenaran. Karena Engkau juga tahu mau menginsafkan, ini contoh penghakiman. Dan ada penghakiman yang lebih berat. Tuhan, buat semua yang mendengarkan firman-Mu bangkit rohaninya. Mulai pasang telinga mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa, urapan-Mu turun atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami peralaskan dalam satu nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, selamat pagi, selamat kita beribadah dan berjumpa kembali. Walaupun jauh di mata, namun dekat di hati. Dan yang terpenting, pasang telinga. Dalam kitab Ulangan dan kitab-kitab yang lain selalu dikatakan, hai, pasang telinga, dengarkanlah. Itu kata-kata yang terus diulangi, dengarkanlah. Kegagalan orang karena tidak mendengar. Ya, seperti Adam dan Hawa, maka Adam diberitahu, kalau kamu makan buah pohon ini, kamu akan mati. Tapi dia tidak dengar, dan dia justru takut. Akibatnya lalu bersembunyi di antara pohon-pohon. Tapi Allah yang begitu kasih, dia khususku turun dari tempat mahal tinggi, turun menjejakkan kaki ke bumi di mana Adam berada, saudara, dan dia lalu menjerit dengan satu suara, Adam, Adam, di manakah engkau? Dia ulangi, Adam, di manakah engkau? Kenapa? Karena Tuhan memang mau mencari orang yang berdosa. Inilah seruan pertama, yang jeritan pertama yang berkumandang di bumi. Dan disitulah bumi lalu terkutuk. Namun kutuk itu diambil Tuhan. Duri-duri itu bukti kutuk. Kutuk itu dibawa naik ke atas kayu salib. Dan di sana Yesus mengakhiri hidupnya dengan seruan, sudah selesai. Saudara, seruan ini berkata, Adam. Adam berarti dari tanah. Semua kita Adam.
Semua kita fana. Tahu, ini kita mesti tahu. Taulah saudara, kita fana. Dan Tuhan kata, ayo kembali. Aku nyelesaikan. Aku bayar dosamu lunas. It is finished. Karena itu dia berkata sekarang, pulang anakku. Kamu harus pulang. Karena aku sudah bayar kamu. Hal ini ditunjukkan dalam cerita orang yang menabur, saudaraku. Dan saya tujukan khotbah ini bukan bagi orang pada taburan pertama yang jatuh di jalan lalu diambil iblis, bukan. Tapi orang yang sudah mendengar firman. Yang pertama itulah mendengar, lalu percaya dia. Orang yang percaya pasti ditebus. Namun dalam proses hidup ini lalu kecewa. Masalah-masalah hidup. Hatinya jadi keras. Seperti batu. Tanaman itu lalu gugur. Kena terik matahari. Iman gugur. Tapi yang kedua, mendengar. Percaya. Ditebus. Ya, bukan kecewa, tapi khawatir. Khawatir ini oleh karena macam-macam hal. Ya. Dan di tengah khawatir dan kenikmatan dunia ini ada kekayaan. Dan umumnya khawatir itu timbul oleh karena kekayaan. Apalah kekayaanmu, mungkin bukan duit, tapi anak yang kamu begitu cintai sampai waduh khawatir. Apa saja kekayaan itu, tengahnya itu ya. Itu membuat khawatir. Tapi kekayaan ini juga bisa membuat kenikmatan dunia. Nah kenapa? Karena kurang mendekat pada Tuhan. Dan itulah sebenarnya imannya lu terhimpit. Sehingga tidak bisa bertumbuh dengan baik. Yang ketiga, mendengar, percaya, ditebus, bertumbuh dengan baik. Dan berbuah-buah bagi Kristus. Itulah orang yang punya iman yang berakhir dengan setia. Namanya faith sampai menjadi faithful. Ini bagus. Saudaraku, saya konsentrasikan khususnya bagi saudara-saudara yang sekarang khawatir. Dan khawatir hartamu, khawatir mati, khawatir penyakit, khawatir ini, khawatir itu. Dan memang Tuhan bikin bumi ini bergoncang. Karena iblis Tuhan izinkan. Sesuai dengan firman-Nya, bumi gemetar. Kerajaan-kerajaan goncang. Bukankah ini sekarang terjadi? Dan itu dituliskan lagi di surat Ibrani. Sekali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga, kata Tuhan. Nah, kerajaan-kerajaan di dunia ini karena didominasi oleh iblis menimbulkan ketakutan di dunia orang hidup. Kata ini, ketakutan di dunia orang hidup ditulis sampai 9 kali dalam kitab Yeskiel 32. Ya. Namun di tengah kekhawatiran, kecemasan di dalam Lukas dikatakan orang akan mati karena bukan virusnya, tapi karena kecemasannya. Sehingga imunitasnya itu anjlok, lalu dia mati. Dan Tuhan berkata saat ini, come to me. Come, datang kepadaku. Aku sediakan. Kenapa? Karena Allah ini tetap membuka tangan. Roma 11 ayat 29 sampai yang ke-30. Mari kita bacakan bersama 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Orang Israel pernah memberontak juga, sama seperti orang Kristen juga, mengadakan ini, kecewa dan sebagainya, memberontak pada Tuhan. Tetapi ini sifat Allah, Allah tidak menyesali anugerah dan panggilannya. Jadi kalau orang sudah dipanggil dan percaya, lalu diberi anugerah,
Tuhan itu tidak mau menarik kembali kalau orang itu mau bertobat. Walaupun sudah murtad, walaupun sudah jauh dari Tuhan, walaupun mungkin ngata-ngatai Tuhan, tapi kalau dia lalu bertobat, menangis, lalu minta ampun, Tuhan kata, kamu, tetap aku rangkul kamu. Mari datang, aku siapkan. Dan Tuhan kata, mari datang kepadaku. Kamu semua yang lelah, letih, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Supaya kamu bisa lega. Saudara, ini berarti Allah tidak pernah melupakan orang yang pernah ditebus. Kenapa, saudara? Karena dia sudah bayar harga yang mahal. Bapa di sorga tidak akan pernah melupakan anak-anaknya yang diperoleh dengan darah, dengan penderitaan Yesus. Anaknya yang tunggal, waktu di atas kayu salib, suara ini menggema dan itu di telinga Bapa. Dia jeritan itu menusuk hati Bapa. Eli, Eli, lama sabatani. Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku? Suara itu menggema di hati Bapak yang penuh dengan kasih. Suara jeritan ini tak pernah lupa, tak pernah dilupakan oleh Bapak yang di sorga. Karena itu duri yang terpasang di kepala Yesus adalah hasil dari bumi yang terkutuk ini. Namun Tuhan kata, berikan itu kepadaku. Aku mau membawanya di atas kayu salib. Di sana dosa-dosamu kubayar lunas. Aku selesaikan. Nah, karena itulah Tuhan itu selalu ingat Bapa di sorga. Dia ingat kita yang diperoleh dengan darah yang mahal. Dia nggak mungkin lupa karena ini harga tebusannya mahal. Saudara kalau mempunyai berlian misalnya harganya 500 miliar satu lalu hilang, saudara tidak akan lupa. Aduh. Waktu kembali, waduh sukacita. Saudara, engkau lebih daripada itu. Saudaraku, karena ditebus dengan darah. Begitulah ada orang-orang Kristen yang sudah undur. Siapa yang sekarang juga turut berduka cita? Hamba-hamba Tuhan. Rasul Paulus dalam surat Galati dia berkata, aku harus perlu menderita sakit bersalin lagi sampai rupa Kristus itu terjelma, terbentuk kembali dalam dirimu. Jadi hamba-hamba Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan yang mundur, hamba-hamba Tuhan sebagai gembala, biasanya kalau penginjil lalu dia lupa, tapi gembala ini kan tahu. Kalau mundur, hatinya sedih. Duh, dulu rajin kenapa begitu? Dan di dalam doa Tuhan, berilah kesempatan supaya bisa balik, supaya dibentuk kembali, diubah kembali, itu oleh karena kasih Bapa. Karena itu saya yakin hamba-hamba Tuhan yang benar, penginjil yang benar, selalu kalau di mimbar hati Bapa ini berbicara keras. Dan marilah kita membuka Alkitab kita dalam Yesaya 49. Kitab Nabi Yesaya adalah kitab yang menyuarakan, ayo kembali. Karena saat itu keadaan kerajaan Yehuda sedang dalam ancaman yang besar. Kenapa? Karena kerajaan utara yang pisah dari Yehuda, yang lebih banyak sukunya, 10 suku, itu lagi diserang oleh kerajaan Assyria. Dan waktu Yesaya masih hidup, kerajaan itu, utara Israel, runtuh. Itu tahun 721. Runtuh. 722. Habis. Saudaraku. Dan dia tahu kalau Yehuda tidak bertobat,
akan mengalami hal yang sama. Karena itu Yesaya, seorang nabi yang bisa bicara kepada 4 raja sekaligus. Bukan main. Raja-raja Yehuda berganti, Yesaya tetap bersuara, menginginkan, ayo kembali sebelum malapetaka tiba, ayo. Nyaris waktu Hizkia, nyaris. Tapi untung Hizkia orang yang baik, dia bertobat. Dan Tuhan mengirim malaikat membunuh 185.000 pasukan Assyria. Tapi kemudian kerajaan itu ganti. Kerajaan Babel menyerang. Nah, itulah sebabnya Yesaya berteriak terus, ayo kembali, pulang, bertobat. Aku ingat kamu. Jangan dipikir aku nggak ingat kamu. Karena kamu orang tebusan. Nah, inilah keadaan orang Kristen duniawi. Yang digambarkan seperti gambaran itu, yang warna kuning itu, tumbuh-tumbuhan, itu yang baik. Tapi muncul semak duri. Persis seperti itu tadi. Ya, benih jatuh di semak duri. Banyak orang Kristen masih hidup di semak duri dunia ini. Kekhawatiran, lalu kekayaan yang dikejar, lalu apa kenikmatan. Kenikmatan apa saja makan terus sampai lupa ibadah. Ya, lebih mementingkan makan kadang-kadang daripada ibadah. Lebih mementingkan undangan orang daripada undangan Tuhan. Saudara, Lukas 8 ayat 14 mengatakan bahwa yang jatuh di semak duri itu orang yang mendengar firman itu. Betul-betul sudah mendengar firman itu, saudaraku. Tetapi mereka itu ya dalam pertumbuhan terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan sehingga tidak menghasilkan buah. Nah, kenapa kekhawatiran ini misalnya seperti sekarang ini dalam hidup bermasalah, maka orang mulai, loh mana Tuhan? Tuhan ini lupa. Tuhan meninggalkan aku kok begini jadinya. Kekayaanku habis. Daganganku sekarang gak bisa. Nah, kita mulai mengeluh, kita menyalahkan Tuhan. Berpikir Tuhan yang membuat. Bukan, Tuhan mengizinkan. Kenapa? Karena dosa manusia. Saudara, Yesaya 48, 49, ayat 14 dan 16. Mari bacakan ayat ini. Inilah yang kita akan expose ya bersama-sama. 2, 3. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, saudaraku, banyak orang mungkin saat ini juga orang Kristen. Kenapa saya kok kena COVID? Kenapa saya sakit? Kenapa daganganku hancur? Kenapa? Barangkali Tuhan meninggalkan aku. Dan Tuhan melupakan aku. Saudara, Tuhan lalu menjawab, dapatkah seorang perempuan melupakan anak bayinya? Bisa enggak? Sekalipun bisa, karena godaan yang lain, aku tidak akan melupakan kamu. Tidak. Bahkan Tuhan kata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tanda luka ini, saudaraku, ini lukisan dirimu. Artinya dirimu itu di tangannya Tuhan. Namamu ada di tangannya Tuhan. Begitu engkau percaya, maka engkau namamu itu dipegang oleh Tuhan. Oh, dia masuk. Sama seperti kita gembala. Ada orang masuk, dicatat. Wah, ini jemaat. Ini nama ini. Ini pribadi.
Tapi kalau kami mencatat itu di buku file. Tapi Yesus ini di lukanya ini. Karena itu sampai dia bangkit pun ini masih ada. Supaya dia tahu ini loh. Aku nggak mungkin lupa. Kamu yang aku tebus dengan harga yang mahal. Aku nggak mungkin lupa. Itu kasih Tuhan. Saudara, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mengalami masalah, ingat, pakai waktu. Orang bijaksana itu selalu memakai waktu dengan baik. Jangan sampai miss. Ini kairosnya Tuhan. Saya berkata COVID-19 ini kairosnya Tuhan. Untuk menginsafkan manusia. Iya, kami enggak punya arti. Lihat aja, beberapa orang kaya mau pergi ke rumah sakit, kehabisan ya ventilator, walaupun punya duit, mau bayar, mau minta kelas yang tinggi nggak bisa, penuh, full, sorry. Kekayaanmu tidak bisa menolong jiwamu, tidak bisa. Hanya Yesus sanggup menolong. Karena itu ditolong. Kapan toh Tuhan itu mau menolong? Waktu orang itu berseru. Karena Tuhan berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Ya, itulah saat manusia kalau sudah desperate. Makanya the best prayer is the prayer in desperate condition. Waktu kita sudah, orang Tionghoa bilang bohuat, orang Jawa bilang oraiso, notok. Biasanya mendekati kematian, orang itu baru berseru sama Tuhan. Tapi saya harap jangan. Sekarang ini sudah berseru, menghadapi masalah yang diizinkan Tuhan. Janji Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau. Ini omongan Tuhan. Kalau kamu berseru dengan hatimu yang benar, sungguh-sungguh, aku meluputkan engkau. Dengan pengertian, asal niatmu nanti. Nah ini banyak orang berseru, setelah sembuh, selesai. Itu seperti Firaun. Tapi niatnya mesti, dan engkau akan memuliakan aku. Kalau minatmu itu nanti aku pulih ini, aku akan bersaksi. Aku akan membuat kesaksian. Nah, Tuhan kata, oke, aku butuh engkau seperti ini. Karena engkau akan menjadi saksiku. Saudara, karena itu mari kita membaca bagaimana waktu Tuhan. Yesaya 49 ayat 8 dan 9, tolong bacakan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mungkin sudah buka Alkitabmu dan lu kok berbeda ya? Iya memang, ada perbedaan dalam tenses. Dalam soal waktu. Ya, bahasa Indonesia, maka aku akan menjawab engkau. Ya, aku akan menolong engkau. Tapi sebenarnya aku telah ya menjawab engkau. Loh kok telah? Tuhan itu kalau ngomong dalam bentuk past tense, itu berarti itu nubuat. Omonganku ini ya, aku sudah membuat pasti jadi. Karena itu aku katakan dalam bentuk lampau. Seperti Yeriko, kalau mau direbut,
Maka Tuhan berkata pada Yosua, aku telah serahkan Yeriko ke tanganmu. Aku telah, padahal belum. Nah, inilah Tuhan berkata, aku telah menjawab. Kapan? Waktu berkenan. Aku telah menolong engkau. Ya, saudaraku, dan aku akan membentuk. Kata membentuk itu mestinya lebih baik dari kata aslinya natzar, berarti to guard, menjaga, preserve. Aku akan memelihara, aku menjaga, memelihara engkau. Dan memberi engkau menjadi perjanjian. Loh, kita ini sebetulnya umat perjanjian supaya diberikan pada penduduk dunia ini loh. Ini umat perjanjian ini modelnya begini. Seperti dulu maksud Tuhan terhadap Israel itu yang disebutkan umat perjanjian. Maksudnya supaya Israel bisa menarik bangsa lain bertobat. Itu tujuannya. Jadi kita dipanggil Tuhan itu untuk menjadi contoh supaya orang ini bisa lihat, orang kalau sudah bertobat ini bentuknya begini nih. Jadi baik, hidupnya baik. Karena itu aku menjaga, memelihara, dan memberi engkau sebagai perjanjian. Untuk, ini akan membangun bumi. Wih. Jadi kalau gitu, kita ini punya prospek bekerja sama dengan Tuhan untuk mendirikan suatu kerajaan yang betul-betul damai sejahtera. Jadi jangan sudah menjadi orang Kristen cuma tidak punya pengertian, pokoknya aku diberkati, anak cucuku api, aku dapat duit, aku punya mobil, puji Tuhan. Stop. Engkau tidak ngerti rencana Allah. Rencana Allah engkau mau dipakai sebagai kesaksian. Engkau akan dipakai untuk memperbaiki bumi ini. Wih. Bagaimana bumi ini banyak yang enggak karuan begini. Tuhan kata, I can. Kamu berkata, bagaimana? Aku bisa. Aku yang melakukan. Karena itu kamu menjadi umat perjanjian, nanti supaya orang lain itu bisa engkau katakan, ayo keluar. Keluar dari problem masalahmu terus. Jangan berputar-putar di COVID. Waduh, sudah dengarkan terus berita-berita medsos. Waduh, sing mati sekian, mati makin takut. Keluar kamu. Tampillah. Ayo diajak untuk juga menjadi kesaksian bersama-sama. Jadi maksud Tuhan, umatnya ini harus percaya janji-janji Tuhan. Harus. Karena itu Tuhan janjinya itu dikatakan aku telah. Itu kepastian. Itu nubuat. Aku telah menjawab dan menolong. Aku telah. Dan bahkan akan tadi artinya terus menjaga, memelihara, dan menjadikan kau itu harapan. Supaya orang itu bisa, wah. Iya, kalau begitu ini sebagai contoh bagaimana dalam kesukaran bisa keluar sebagai pemenang. Ini yang Tuhan ingin. Karena itu saya mengalami begitu banyak problem, sakit penyakit, lalu kena bom istri saya, rumah saya dibakar, saya hampir mati beberapa kali, saya juga mau disantet. Saudaraku, macam-macam. Tapi semuanya Tuhan keluarkan supaya ini jadi kesaksian yang hidup. Untuk apa? Tujuan akhirnya membangun kembali kerajaan-kerajaan yang runtuh, kata Tuhan. Kerajaan dunia yang kacau ini runtuh. Sehingga kita keluar dari keterpurukan. Tampil sebagai penduduk kerajaan damai. Ini rencana Tuhan yang agung. Saudara, karena itu Tuhan kata, ayo toh berpartisipasi. Ikut toh dalam rencana ini. Karena itu jangan menjadi orang Kristen yang gak ngerti. Apa ini master plan Tuhan.
Saudara itu biasanya saudara cuma lihat yang dekat, tapi nggak lihat yang jauh. Ya, dekat ini penting, lokal. Tapi global saudara mesti ngerti. Ya, orang dunia saja kalau ingin kaya, kalau bisa jadi global. Benar nggak? Karena itu disebut konglomerat. Dulu orang kaya, tidak ada istilah konglomerat. Tahun-tahun mulai 70-an kok muncul konglomerat, saya sendiri bingung. Apa itu konglomerat? Ya dia kekayaannya waduh mengglobal. Ya. Nah, saudaraku, karena itu ada harapan untuk pemulihan oleh Tuhan. Karena itu Yesaya 49 ayat 9b sekarang dibacakan ya bersama-sama sampai ayat 11, 2, 3. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus, angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Nah, kembali Tuhan ingatkan, mau tidak, kamu ini mau digembalakan. Kalau kamu mau, di sepanjang jalan mereka seperti domba. Nah, seperti domba. Ayo loh, punya sifat domba. Yang apa? Mendengar. Karena itu coba baca Yohanes 10. Kata Tuhan, aku gembala. Gembalai domba-dombaku, dombaku. Yang pertama itu mendengarkan suaraku. Lalu mengikut aku. Lalu Tuhan berkata lebih lanjut dalam Yohanes 10, bukan hanya ini kelompokku, ada kelompok lain. Jadi saudara mesti mau namanya menyatu dengan yang lain. Nah itu dombanya Tuhan. Karena itu orang yang eksklusif sendiri, itu bukan dombanya Tuhan. Dombanya Tuhan adalah orang-orang yang mau menyatu. Mungkin apanya lain, teologinya lain, doktrinnya lain, tapi begitu dia percaya Yesus, kita ini saudara. Ini perlu. Banyak orang begitu doktrinnya lain, musuhan. Iya. Nanti yang menghakimi itu Tuhan, bukan kita. Jangan kita menghakimi dulu, kata Tuhan. Karena kamu tidak mengerti. Ya. Jadi apa? Kalau kita jadikan dia gembala, maka tidak pernah akan kekurangan. Ini janji Tuhan. Jasmani, rohani, engkau pasti damai sejahtera. Tidak menjadi lapar dan haus. Artinya jangan sampai engkau ini punya kelaparan, kehausan secara jasmani juga rohani. Ya. Dan tidak akan menimpa mereka panas terik. Ya, artinya kesukaran yang terlalu terik itu terlalu panas. Kita mengalami. Tapi Tuhan tidak ingin anak-anak kesayangannya itu mengalami di luar batas. Karena itu Tuhan kata pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan tidak melebihi kekuatanmu. Ya, kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Wah, ini kita senang ini penyayang. Dan pemimpin. Nah, ini yang kadang-kadang kita berontak. Kalau penyayang, yes, saya mau. Tapi pemimpin, aku ya ikut memimpin dong. Ini masalahnya. Istimewa juga seperti saya ini pemimpin. Ya, pendeta-pendeta ini kadang-kadang ya seperti mau jadi Tuhan gitu. Nah, jadi kita ini ada harapan pemulihan oleh Tuhan. Kalau sudah melihat diagram ini, dari Adam sampai kita ini, dari Adam
itu kalau betul di kronologinya betul, hanya 6.000 tahun. Ya, jadi nggak ada namanya manusia itu lama itu jutaan tahun. Itu dulu, zaman dulu mungkin ada binatang mirip manusia, gimana kera dan mirip manusia. Tapi itu dulu, itu bumi pertama yang sudah jadi es, jadi fosil. Lalu waktu Tuhan renovasi, maka Adam, bumi kita ini. Ya, nah saat ini saya beri panah ini yang bisa berkilau ini. Saat ini manusia berada di angin badai, turbulensi. Wah, seperti naik pesawat sudah mesti seat belt. Ya. Namun bagi orang percaya ada harapan. Kenapa? Karena sang pilot itu Tuhan. Pasti dahsyat. Ya. Saudara, dan sebentar lagi menjelang kedatangan Tuhan. Ya. Kenapa Tuhan bisa melakukan ini? Karena Dia dalam kitab Yesaya berulang-ulang berkata, aku ini Tuhan semesta alam. The Lord of hosts. Aku ini Tuhannya pasukan. Kitab Yesaya adalah kitab kedua yang menulis paling banyak kata-kata itu. Kata yang paling banyak pertama di Yeremia. Tapi yang kedua ini Yesaya. Begitu berulang-ulang puluhan kali. Ya. Dan Tuhan menjanjikan satu hari Tuhan, kerajaan damai. Nah, jadi harapan akan penggenapan janji Tuhan, kerajaan Tuhan di muka bumi. Ya nanti kata Tuhan damai, nggak ada lagi peperangan. Nggak ada. Karena Tuhan memerintah di bumi. Nah ini memberikan kekuatan jiwa, walaupun belum terjadi. Harapan itu gandengannya dengan jiwamu. Ya, pikiran, perasaan. Makanya kalau jiwa itu bicara, pikiranmu tetap tenang. Ya, perasaanmu mungkin disinggung orang, enggak apa-apa. Kehendakmu tetap baik. Nah, kekuatan jiwa yang luar biasa. Bukan ini penting untuk justru mengatasi masalah. Ya, karena itu di dalam surat Ibrani katakan pengharapan itu seperti jangkar. Waktu kapal itu goyang, perlu dia pasang jangkar. Nah, boleh goyang, tapi enggak akan lepas. Kata Tuhan, jangkar harapan kita labuhkan di balik tirai. Ya, di balik sesuatu yang tertutup. Tirai. Ke ruangan maha suci. Sorga. Nah, kerajaan sorga ini. Ya, mengapa harapan itu penting? Ini jawabannya. Roma 15 ayat 13, bacakan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, Allah itu sumber harapan. Jadi kalau orang punya harapan, berarti dia sudah dekat dengan sumber itu. Dia sudah lekat dengan sumber itu. Dia sudah datang ke sumber itu. Dan sumber itu yang punya sukacita, segala sukacita dan damai sejahtera. Karena itu Allah kita disebut apa? Allah damai sejahtera. Jadi kalau kita, walaupun masalah belum selesai, COVID ini belum selesai, tapi kita jangan terpuruk hati kita. Nah kalau hati kita ini tidak terpuruk, penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita melihat seperti ini, kita lihat justru janji Tuhan sebentar akan digenapi. Jadi kita bukan menjadi orang yang makin hopeless, bukan. Ini titik di mana kita akan mencapai yang lebih baik. Ya, harapan itu sifatnya Allah. Dan di dalam harapan itu ada sukacita, damai sejahtera. Dan kalau sudah punya itu,
Saudara punya imunitas. Hebat. Tuhan kasih. Ya, endorfin kadang-kadang. Sukacita. Wah. Ya. Dan harapan kita inilah yang Tuhan inginkan supaya menjadi kesaksian. Supaya menarik orang yang dari jauh, yang hopeless, yang tanpa harap, menjadi orang yang juga punya harapan. Jadi kalau kita menjadi orang Kristen, lalu lihat kita sama dengan mereka, podo wae lah. Ya. Saya harap tidak begitu. Sudah bukan menjadi orang yang podo wae. Sudah mesti menjadi orang yang beda. Tampil beda. Karena Allahmu beserta engkau. Namanya Immanuel. Dia mau beserta engkau. Bahkan Tuhan janji sampai kesudahan alam. Ya, Yesaya 49 ayat 12-13. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara dan dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Iya, sungguh. Lihat, ada orang datang dari jauh. Ada dari utara, dari barat, ya, dan ada dari tanah Sinim. Waktu saya perhatikan kata ini, kenapa ya? Kok ini yang khusus ini, Sinim, ya? Ternyata itu mempunyai thorns, duri. Wah, ini persis COVID. Ya. Jadi orang-orang yang hidupnya jauh dari namanya dunia yang dikenal. Ini artinya orang-orang yang hopeless. Bukankah ini pernah terjadi waktu Yesus lahir? Maka orang-orang di tanah Israel, orang Israel khususnya menantikan. Waduh, mengharap. Ya, ada 2 orang mengharap. Lukas 1 bercerita tentang Sakaria. Dia menubuatkan ini harapan orang Israel adalah Mesias. Ada lagi seorang saleh, Simeon. Ya. Waktu dia ketemu dengan bayi itu. Dia lalu melihat, wah ini harapan ini. Nah, harapan-harapan dari bangsa Tuhan ini menarik hati dari bangsa-bangsa lain. Lihat, ya, dari jauh mereka datang, orang Majus ini dari jauh. Dari sebelah timur Yerusalem, mereka jalan pakai onta, nggak tahu berapa lama ini. Paling tidak berbulan-bulan. Kenapa mereka mau? Karena mereka melihat bintang, harapan, ya, mengharapkan perubahan. Sebab saat itu dunia dikuasai oleh pemerintah Roma yang sangat kejam. Digambarkan dalam kitab Daniel, itulah masa di mana seperti besi, tangan besi, semuanya pakai tangan besi. Saya melihat gambar-gambar orang-orang yang harus mendayung perahu, diikat di situ dan terus mendayung. Sambil ada officernya yang siap dengan cambuk. Begitu berhenti dipecut, dar. Mati langsung buang ke laut. Karena dulu nggak ada mesin kapal. Siapa yang menggerakkan? Ratusan orang. Jadi ratusan orang diikat di situ, nggak bisa goyang. Harus kerja. Ya. Nah, orang-orang ini mendambakan kapan ya berubah. Kapan berubah? Dan dimulai di mana? Di Yerusalem. Karena kata Yerusalem ini artinya kota damai. Ya. Jadi dibangun dalam damai. Tapi kok begini? Dulu pernah dikuasai dalam kitab Kejadian katakan
Rajanya itu Melkisedek. Wah, itu damai, tapi terus jadi kacau. Ya. Karena itu mereka menanti. Jadi ada saleh-saleh Tuhan yang berharap kedatangan Mesias. Dan inilah gereja Tuhan sekarang. Kita saleh-saleh Tuhan mengharap siapa? Tuhan, datanglah segera. Datanglah segera. Kata Tuhan, orang yang benar itu mencintai kedatangan Tuhan. Itu kata Paulus. Orang yang benar itu mencintai kedatangan Tuhan. Karena itu, saya ingin menyanyikan satu lagu lama. Lagu lama ini mengingatkan saya bagaimana penginjil-penginjil dulu, termasuk John Sung. Dia bisa memenangkan begitu banyak manusia, khususnya dari suku Tionghoa, Chinese. Waktu dia datang di kota Surabaya, saudaraku, emak saya yang dulunya bukan orang percaya, penyembah berhala, datang di KKR-nya. Disitulah emak saya bertobat. Dan dari situ keturunannya sekarang banyak yang bertobat, bahkan banyak yang menjadi hamba Tuhan. Dari satu kesaksian. Saya sering dulu didoakan emak saya. Kalau mau pergi sekolah, ayo datang sini. Tumpangi tangan sama dia. Dan dia pernah berkata, aku ingin kamu jadi hamba Tuhan. Banyak berpuasa, banyak mujizat terjadi dalam hidup emak. Dia membawa banyak orang, bahkan beberapa yang menjadi pendeta. Dr. Yusuf itu, istri Dr. Yusuf, ya, itu papanya, itu hasil dari penginjilan emak. Heran ya. Padahal emak, ini gereja, ini tempat rumah kita di Lawang, ini orang itu. Dan kakinya, kaki yang diikat. Jadi Timi jalannya pakai payung. Dia ke sana dulu, baru ke gereja. Disamperin, diajak. Anak-anak emak, tante-tante saya berkata, "Mah, dia kan muda, suruh jalan sendiri supaya cepat. Emak ini harus begini." Nggak apa-apa, melayani. Lihat, satu jiwa dimenangkan menjadi seorang yang cinta Tuhan, melahirkan juga keturunan hamba-hamba Tuhan. Ada lagi seorang yang didoakan oleh emak, diberi kesaksian, dia bilang, "Enggak, ya, saya enggak mau." Yang punya toko, saudara, apa yang terjadi? Emak pulang nangis sama Tuhan. Dia berpuasa 3 hari untuk orang itu khusus. Waktu dia berpuasa setelah 3 hari, ada suara Tuhan kata, "Ayo kembali, tengok orang itu. Orang itu lagi sakit." Heran, dia ke sana betul sakit, didoakan sembuh, langsung jadi pelayan Tuhan sampai matinya. Tua-tua, menjadi tua-tua di gereja sampai mati. Karena itu Bapak Pendeta Gersom merasa, ya, mertuanya ini banyak cari jiwa untuk gerejanya. Itu emak saya. Karena itu biar suara ini mengumandang juga bagi saudara semua yang mungkin meninggalkan Tuhan karena kecewa, karena kenikmatan dunia, karena kekayaan, karena kekhawatiran.
saya nyanyikan ini. Pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan, harap kau pulang. Sekali lagi saya nyanyikan. Pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan, harap kau pulang. Biar engkau menjawab ajakan ini. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan, harap kau pulang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan kata pulang, pulang, jangan terlanjur. Jangan sampai oleh karena kecewamu, oleh karena kenikmatan dunia, oleh karena kekhawatiranmu, imanmu gugur. Ini yang Tuhan tidak mau. Kata Tuhan, lihat, engkau ada di telapak tanganku. Aku tidak akan melupakan. Ibu-ibu yang punya anak bisa melupakan anak, mungkin. Tapi aku tidak akan, kata Tuhan. Aku tetap minta kamu kembali. Saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin kau masih berbuat dosa. Jangan sampai terlanjur. Jangan sampai nanti tidak ada lagi pertolongan. Ini saat yang baik engkau responi. Engkau berkata, ya, aku mau berkata, ya Tuhan, sekarang aku mau bertobat. Aku mau menerima kembali pimpinanmu, karena engkau gembala kami. Haleluya, haleluya. Biar suara Tuhan ini bergema, mengusik hatimu. Pulanglah, pulanglah, jangan terlanjur. Tuhan masih buka tangan, harap kau pulang. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya,
ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saudaraku, pada pagi hari ini kita akan makan perjamuan kudus. Karena itu saya mohon supaya saudara menyiapkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Engkau berkata, yes, aku jawab ya. Aku mau balik. Aku mau bertobat. Aku mau meninggalkan dosa-dosaku, kenikmatanku yang salah. Aku mau Tuhan, pulihkan aku. Karena itu hampiri akan roti dan anggur itu. Mari pegang roti itu. Engkau sebagai kepala keluarga, bagikan pada istri, anak-anakmu, dan kaum keluargamu yang ada bersama-sama. Dan mari kita semua akan berdiri. Dan berkata pada Tuhan, Tuhan, aku tahu kasih-Mu gak ada taranya. Kasih-Mu menginginkan aku balik. Mungkin dari sikapku yang sombong, tidak mau dengar nasihat. Karena Engkau selalu berkata, dengar, dengar, dengar. Ampuni saya, katakan dari hatimu. Aku mau balik, bertobat. Aku ninggalkan dosaku yang kotor, najis. Aku lakukan dengan sembunyi-sembunyi. Datang kepada Tuhan, minta ampun. Tuhan siap mengampuni. Karena itu Dia buktikan itu dengan Dia mati di atas kayu salib. Tubuhnya dihancurkan. Yang sekarang kita pegang ini satu bayangan tubuhnya yang diremukan. Kan itu angkatlah itu tinggi-tinggi, hormati, imani. Engkau mati buat dosaku, Engkau diremukan karena kesalahanku. Kalau engkau mengaku, Tuhan kata, maka bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan engkau. Amin. Yang sakit karena dosa bisa lepas. Amin. Karena itu dengarkan firman Tuhan dan amini. Lalu saudara juga, saudaraku, menjawab dengan amin dan makanlah roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Adapun roti yang kita pecah-pecahkan, bukankah itu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang peganglah cawan itu masing-masing. Angkat tinggi-tinggi. Kita menghormati darah Yesus. Kita percaya Tuhan kata ini darah perjanjian. Artinya perjanjiannya akan dibarui dalam dirimu. Dengarkan dan jawablah dengan keyakinan amin. Adapun cawan berkat yang kita berkati, bukankah itu persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan ucap ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan,
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berterima kasih. Masing-masing kita di rumah berkata, Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau sedia menerima kami kembali. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur. Terima kasih. Engkau Tuhan yang baik, 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 baik. Terima kasih buat kehadiran-Mu di rumah kami masing-masing, khususnya di hati kami. Kau sudah sentuh hati kami. Dan biar kami semua mau berkata, Tuhan, tidak ada kata lain kecuali kami mau dengar dan melakukan firman-Mu. Kami percaya janji-Mu. Engkau Tuhan yang sudah merencanakan, telah direncanakan, akan menjadi kenyataan dalam hidup kami. Engkau akan menjagai kami, memelihara kami, memimpin kami, bahkan membawa kami menjadi kesaksian, supaya orang lain tahu di dalam Engkau selalu ada harapan. Dan itulah sebabnya hati kami berglori, hati kami bersuka cita. Tuhan, kami begitu berterima kasih. Kami sangat bersyukur menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh karena itu Tuhan, lindungi semua anak-anak-Mu, supaya apa yang mereka dengar tetap ada dalam hati mereka. Dan sekarang kami berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan beri hikmat akal budi menangani supaya rakyat Indonesia, Tuhan, mau belajar untuk merendahkan diri dan bertobat dari jalan-jalan yang jahat, dan mulai sadar ada hukum yang tetap berjalan, hukum Allah. Tuhan, terima kasih, berikan hikmat-Mu kepada semua pimpinan negara kami, dari Bapak Presiden, Wakil Menteri, Tuhan, bahkan para gubernur, wali kota, bupati, sampai ke peringkat terbawah. Tuhan, Engkau akan tolong bekerja sama dengan baik. Kami berdoa juga bagi para Tuhan dokter, suster, juru rawat di rumah-rumah sakit. Beri mereka kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk semua hamba Tuhan, jadikan mereka satu suara, menyuarakan hanya Yesus menjadi kepala gereja. Terima kasih. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di mana-mana, supaya Engkau cover mereka, lindungi dengan kepasai-Mu.
kami tenang dan bersukacita. Sekarang saudaraku, tadakan tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang akan mengikat engkau sampai hidup nanti menjadi kenyataan, bertemu muka dengan muka dengan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Nah, semua kita yang percaya berkata bersama, amin. Selamat menikmati firman Tuhan dan bersukacitalah. Amin.